wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Ada saya semuanya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? Dua orang. Bagaimana kabarnya? Satu lagi mana? Nah, buka pembelajarannya tentang literasi. Apa itu literasi? Literasi yaitu kemampuan seseorang dalam memahami bacaan maupun tulisan guna mendapatkan informasi dan mentransformasikan informasi. Apa itu literasi? Secara singkatnya, kemampuan seseorang dalam memahami bacaan. Nah, itu. Selanjutnya, apa tujuan literasi? Siapa yang bisa jawabnya? Siapa yang bisa jawabnya? Ya, Tuhan Waladun. Baca. Ya, bagus. Tujuan literasi. Tujuan literasi. Yang pertama, untuk memahami makna bacaan. Untuk memahami makna bacaan yang dibaca. Yang kedua, tujuan literasi. Siapa yang bisa? Ya, Rafa. Ya, untuk mencapai kepentingan. Selanjutnya, yang ketiga, siapa yang bisa? Ya, Sidik. Membangun budi pekerti. Dan norma-norma. Nah, betul Ustaz. Ini tujuan dari literasi. Apa tadi literasi Fatih? Ya, kemampuan seseorang dalam memahami bacaan. Ya, kita kan sharing nih, mempelajari suatu pembelajaran. Ada di situ banyak baca-bacaannya. Iya kan? Kita pedomannya buku kan. Sebelum kita memasuki pembelajaran kan kita suruh dulu untuk membaca. Iya kan? Itu namanya yang literasi. Dah baca dulu pembahasannya, betul kan? Nah, itu namanya Ustaz suruh literasi. Kemampuan seseorang dalam memahami bacaan. Selanjutnya, contohnya kayak membaca komik. Itu melatih literasi juga. Kalau seandainya antum paham dengan maksud
di dalam komik itu, berarti antum bisa tuh. Itu potensi literasi. Selanjutnya membaca koran, itu juga literasi. Bagaimana antum mengetahui informasi di dalam suatu koran tersebut. Nah, tujuannya yang pertama untuk memahami makna bacaan yang dibaca, yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, untuk mencapai kepentingan. Contohnya seperti wartawan. Dia kan meminta berita itu untuk kepentingan informasi. Untuk kepentingan informasi. Selanjutnya yang ketiga, membangun budi pekerti dan norma-norma. Apa itu budi pekerti? Apa itu budi pekerti? Budi pekerti itu perilaku perangai. Apa? Perilaku perangai. Dan norma-norma apa norma-norma di sini? Ya, norma itu peraturan. Ya, peraturan. Selanjutnya, contoh literasi. Apa yang pertama? Literasi? Yang pertama literasi kepedulian. Baca. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya, membaca buku. Apa lagi? Membaca berita. Apa lagi? Ya, membaca di demikian yang baik-baik. Contoh yang kedua. Apa lagi? Literasi. Numerasi. Nah, apa itu literasi numerasi? Ya, bagus. Nah, secara apa namanya? Bahasa mudahnya, siapa yang pandai atau memahami pelajaran matematika, berarti dia itu pintar di dalam literasi numerasi. Tanpa diterangkan pembelajaran matematikanya, dia baca aja kan angka-angkanya. Oh, saya tahu ini jawabannya. Itu namanya literasi numerasi. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Siapa yang pintar matematika di kelas 4B ini, berarti dia pintar dalam literasi numerasi. Asal diri dalam. Kalau tidak pintar, mungkin dia pintar di dalam literasi baca tulis. Selanjutnya, literasi sains. Apa ini literasi sains? Ya, penemuan. Contohnya kayak profesor itu kayak ahli. Setelah itu literasi sains. Yang keempat apa lagi? Contohnya bahasa paling mudahnya rekan pergi depan. Bahasa yang paling mudahnya, siapa yang bisa menggunakan sosial media yang bermanfaat untuk dirinya, berarti dia berhasil dalam literasi digital. Contohnya, antum SD baru kan, S4. Apa yang antum bisa manfaatkan tentang digital ini? Apa? Membuat konten di YouTube bisa, mencari informasi tentang pelajaran di YouTube bisa, di Google bisa. Apalagi yang negatif itu main FF. Nah, itu yang negatif itu. Ini yang positif. Nah, yang terakhir, yang kelima, literasi. Apa itu literasi finansial?
Siapa yang bisa mengatur keuangannya? Siapa yang bisa mengatur keuangannya dengan baik, berarti dia mampu dalam literasi. Tapi kalau dia boros, itu gak ada literasi finansialnya. Gak bisa jadi bendahara suatu perusahaan, habis bangkrut perusahaan itu. Yang bisa itu kayak bendahara, itu bisa tuh kayak suka dia menabung atau dia tidak boros, atau bisa tuh finansial, literasi. Nah, kita akan masuk ke contoh literasi baca tulis. Coba baca, siapa yang suara di sini? Coba si Malik dulu, coba sejarah Tunku Membonjol. Lanjut, Sadik. Menerapkan yang diimpinya dan tujuan untuk Belanda dan untuk melindungi kebebasan beragama di wilayah Minangkabau. Lanjut, Sakar. Pada awal abad ke-19, Belanda semakin berkembang menambah luas pengaruh di wilayah Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol menjadi tokoh sentral dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda dengan pengembangan keagamaan dan militer. Beliau memimpin gerakan perlawanan rakyat Minangkabau dengan strategi perang yang efektif. Lanjut, Faik. Tuanku Imam Bonjol dikenal dengan kepemimpinannya yang kuat dan keberaniannya dalam menghadapi Belanda. Ia berhasil menyatukan banyak suku dan kerajaan di Sumatera Barat untuk melawan penjajah. Selain sebagai panglima perang, dia juga seseorang ulama yang memimpin jihad dengan semangat agama Islam. Pertempuran paling terkenal dalam sejarah perjuangan Tuanku Imam Bonjol adalah Perang Katbi Lanjut, Waladul. yang berlangsung dari tahun 1821 hingga 1827. Selama bertahun-tahun, Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya bertempur tanpa pernah melawan kekuatan kolonial Belanda. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan logistik, kalian berhasil membangkitkan semangat perlawanan rakyat Minangkabau dengan kejuaraan yang sangat mengagumkan. Bahkan ketika pasukan diasingkan di Pulau Bawang, perlawanan beliau tidak pernah padam. Sudah. Apa yang bisa kita ambil pokok-pokok di dalam sejarah Tuanku Imam Bonjol tadi? Siapa yang bisa? Lutfi. Semangatnya tidak pernah padam. Ya, semangatnya tidak pernah. Tidak pernah. Apa lagi? Arkan. Keberaniannya melawan penjajah. Keberanian dalam menjajah. Apa lagi? Semangat terus melawan. Semangat terus berlawan. Pertanyaan dari Ustaz, siapa nama asli dari Tuanku Imam Bonjol? Muhammad Syahud. Apa? Muhammad
Muhammad Syahab. Tahun berapa lahirnya? Karim? 1772. Perang apa yang dipimpinnya? Perang Padri. Apa itu perang Padri? Umar. Ya, perang antara kaum adat dan kaum agama. Apa lagi? Yang lain yang bisa kita ambil? Apa itu perang gerilya? Gerilya. Apa itu gerilya? Perang gerilya. Perang gerilya itu yaitu perang yang diserbu bersama-sama. Diserbu bersama-sama. Indah kelompok maju. Nah, itu perangnya bang. Gerilya itu semua pasukan langsung menembus musuh. Itu perang. Nah, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, apa itu literasi? Ya, kemampuan seseorang dalam memahami suatu bacaan. Ada berapa macam literasi? Ada 5. Apa aja? Apa lagi? Ya, bagus. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.